3 hari setelah resepsi pernikahan, ibu mertuaku berdiri di tengah ruang tamu apartemen lantai 20 ini. Suaranya datar, tajam. Mulai bulan ini, kamu bayar 5 juta untuk sewa kamar di sini. Nara, aku menatapnya. Di sebelahnya, adik iparku Vania tersenyum kecil, pura-pura prihatin. Mereka tidak tahu satu hal, apartemen mewah ini dan villa yang selama ini mereka banggakan di depan tetangga. Dua-duanya berdiri atas namaku. Sertifikat asli ada di brankas pribadiku. Saat seluruh kebenaran terbuka, saat semua kesombongan itu runtuh dalam satu malam, siapa yang akhirnya berlutut memohon di hadapanku? Tonton sampai akhir, karena akhir cerita ini akan membuat kalian terdiam. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah nyata tentang keluarga, harga diri, dan keadilan yang selalu datang pada waktunya. Kalau kalian suka cerita seperti ini, tekan tombol berlangganan. Sekarang, mari kita mulai. Namaku Nara, 29 tahun. Aku bekerja sebagai auditor di sebuah firma keuangan di kawasan Sudirman. Sudah 7 tahun, aku menelusuri angka, mencari kebohongan yang disembunyikan orang di balik laporan rapi. Pekerjaanku mengajarkan satu hal, angka tidak pernah berbohong. Manusia yang berbohong. 3 minggu yang lalu, aku berdiri di altar dengan gaun putih panjang. Aku percaya, aku perempuan paling beruntung. Pria yang menggenggam tanganku hari itu bernama Arga. Sosok yang kukira akan menjadi tempatku pulang. Hari pernikahan itu indah. Bunga di mana-mana, tamu yang tersenyum. Bu Sulastri, yang saat itu masih memanggilku anakku sayang, memelukku di depan semua orang. Aku menangis bahagia. Aku pikir aku menemukan keluarga. Aku pikir aku menemukan rumah. Betapa naifnya aku saat itu. Aku yang setiap hari membongkar kepalsuan dalam pekerjaanku, tidak melihat kepalsuan yang berdiri tepat di sampingku, memegang tanganku di altar. Tapi mungkin itu bukan karena aku buta. Mungkin karena aku memang ingin percaya. Setiap orang, sekuat apapun, punya satu titik di mana ia ingin dicintai dengan tulus. Dan di titik itulah mereka menyergapku. Aku menyukai Arga karena ia sederhana. Ia tidak pernah membicarakan uang. Ia mengaku hanya pegawai biasa di perusahaan logistik. Aku tidak keberatan. Aku sendiri tidak pernah menyebut berapa yang kumiliki. Kami bertemu setahun sebelumnya di sebuah seminar keuangan. Aku menjadi pembicara. Ia datang sebagai peserta. Saat itu, ia mendekatiku, mengaku tertarik pada caraku menjelaskan angka. Aku terpikat pada kesederhanaannya, atau begitulah yang kukira. Selama berpacaran, Arga selalu hangat. Ia mengantarku pulang. Ia mengingat hal-hal kecil. Ia tidak pernah meminta apapun dariku. Aku pikir aku menemukan pria yang mencintaiku karena diriku, bukan karena hartaku. Aku tidak tahu di belakangku. Arga sudah menyelidiki siapa aku sebenarnya. Belakangan, jauh setelah semua ini, aku baru mengerti. Keluarganya tahu aku punya uang. Mereka tidak tahu seberapa banyak, tapi mereka tahu cukup untuk memutuskan bahwa aku layak dijadikan sasaran. Pernikahan ini bagi mereka bukan tentang cinta, tentang panen. Itulah kesalahanku. Aku pikir diam adalah bentuk kerendahan hati. Ternyata bagi keluarga Arga, diam adalah tanda bahwa aku bisa diinjak. Tapi mereka melakukan satu kesalahan besar. Mereka memilih korban yang salah. Mereka tidak tahu perempuan yang mereka kira polos ini menghabiskan hari-harinya membongkar penipuan yang jauh lebih rapi dari yang bisa mereka bayangkan. Sore itu, di apartemen yang baru kami tempati, ilusi indah itu menguap tanpa sisa. Pendingin ruangan terasa mencekik. Bu Sulastri, ibu mertuaku, duduk di sofa kulit dengan punggung tegak. Vania, adik perempuan Arga, 27 tahun, duduk di sampingnya sambil menyeruput kopi yang baru kubuat. Duduklah, Nara, kata Bu Sulastri. Ada yang harus kita bicarakan sebagai keluarga. Aku duduk. Arga berdiri di dekat jendela, memunggungiku. Ia tidak menoleh sama sekali. Apartemen ini milik keluarga kami, lanjut Bu Sulastri. Merawat aset seperti ini butuh biaya, listrik, perawatan, keamanan.
Wajar kalau kamu ikut menanggung 5 juta sebulan. Itu pun sudah murah. Aku menatap Arga, meminta penjelasan. Tapi suamiku tetap diam, menatap jalanan di bawah. Mas, kataku pelan. Bukankah sebelum menikah, kamu bilang apartemen ini sudah lunas, milik pribadi? Bu Sulastri mendengus. Sebuah tawa kecil yang sinis. Jangan banyak tanya, Nara. Kamu ini datang dari keluarga biasa, karyawati biasa. Kamu harus tahu diri, bersyukur kami terima kamu di keluarga ini. Fania menambahkan dengan suara manis yang menusuk. Iya, Mbak Nara. Ini demi kebaikan bersama. Jangan dianggap beban, ya. Aku tidak menjawab. Aku hanya mencatat, diam-diam, seperti yang selalu kulakukan pada laporan keuangan yang penuh keganjilan. Karena aku tahu sesuatu yang tidak mereka tahu. Sebelum aku lanjutkan, biar aku ceritakan sedikit tentang siapa aku di luar rumah ini. Karena di kantor, aku bukan menantu yang bisa diinjak. Aku adalah orang yang ditakuti para penipu. Pekerjaanku adalah membongkar kebohongan dalam angka. Selama 7 tahun, aku menangani kasus-kasus besar. Perusahaan yang menggelembungkan laporan. Direktur yang menyembunyikan aliran dana. Aku pernah duduk berhadapan dengan pria-pria berdasi mahal yang mengira mereka terlalu pintar untuk tertangkap. Satu persatu, aku menjatuhkan mereka, bukan dengan teriakan. Dengan dokumen. Atasanku pernah berkata, Nara, kamu menakutkan. Kamu bisa duduk diam berjam-jam, lalu tiba-tiba menemukan satu angka yang menghancurkan seluruh pertahanan mereka. Aku tersenyum saat itu. Karena, iya benar, kesabaran adalah senjataku. Aku bisa menunggu. Aku bisa diam. Aku bisa membiarkan orang merasa menang sampai mereka lengah. Sampai mereka menunjukkan semua kartu mereka. Dan sekarang, kemampuan yang sama itu aku bawa pulang. Apartemen ini kubeli 2 tahun lalu, lunas. Atas namaku sendiri. Lewat perusahaan properti kecil yang kukelola di luar pekerjaan auditku. Villa di puncak yang sering mereka pamerkan di acara keluarga. Yang katanya warisan turun-temurun keluarga Sulastri. Juga kubeli 6 bulan lalu. Lewat lelang. Dari pemilik lama yang bangkrut. Pemilik lama itu kebetulan adalah keluarga Bu Sulastri sendiri. Mereka menjualnya diam-diam karena terlilit utang. Lalu menyewanya kembali dari pemilik baru lewat perantara. Dan pemilik baru itu adalah aku. Mereka tinggal di rumah mereka sendiri yang sudah bukan milik mereka. Dan mereka tidak tahu siapa pemiliknya sekarang. Aku tahu semua ini sebelum aku menikah dengan Arga. Aku tidak menikah karena cinta buta. Aku menikah karena aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sejauh mana keluarga ini akan jatuh ketika topeng kesombongan mereka tidak lagi punya pijakan. Malam itu, aku tidak tidur nyenyak. Bukan karena sedih, tapi karena aku sedang menyusun urutan seperti menyusun kertas kerja audit. Satu persatu, rapi. Sampai semua angka bertemu di tempat yang seharusnya. Aku duduk di meja kerjaku sampai dini hari. Di depanku, selembar kertas kosong. Aku menuliskan nama-nama. Bu Sulastri, Vania, Arga. Lalu di bawahnya, aku menuliskan apa yang masing-masing mereka inginkan dariku. Dan apa yang masing-masing mereka takutkan. Bu Sulastri menginginkan kekuasaan dan gengsi. Ia takut kehilangan muka di depan keluarga besar. Vania menginginkan uang. Ia takut rahasianya terbongkar. Arga menginginkan kedamaian dengan ibunya. Ia takut harus memilih. Ini bukan sekedar konflik keluarga. Ini adalah laporan keuangan yang penuh keganjilan. Dan tugasku, seperti biasa, adalah menemukan satu titik di mana semua kebohongan itu bertemu, lalu menariknya keluar sampai semua runtuh sekaligus. Aku tahu titik itu. Vania. Ia adalah retakan terlemah di tembok mereka, karena ia yang paling banyak menyembunyikan. Dan orang yang paling banyak menyembunyikan adalah orang yang paling mudah dijatuhkan oleh kebenarannya sendiri. Aku tersenyum sendiri di kegelapan. Lalu, aku tidur, tenang, untuk pertama kalinya sejak menikah. Esok paginya, permainan baru dimulai. Aku bangun pukul 5, menyiapkan sarapan. Bukan karena diperintah,
Tapi karena aku ingin melihat siapa yang akan datang lebih dulu ke meja. Fania turun pertama. Ia melihat meja penuh, lalu duduk tanpa berterima kasih. Mbak Nara, kopiku kurang manis kemarin, katanya sambil menggeser piring. Tolong lebih diperhatikan. Aku ini adik ipar, bukan tamu. Aku tersenyum. Tentu, Wanya. Aku menuangkan kopi. Sambil itu, aku memperhatikan tas tangan Fania. Tas merek mahal. Lebih mahal dari gaji Arga yang katanya pegawai biasa. Aku menyimpan detail itu di kepalaku. Aku juga memperhatikan hal-hal lain. Cara Fania berbicara dengan ibunya, penuh isyarat tersembunyi. Seolah mereka punya bahasa rahasia. Cara Bu Sulastri selalu menyebut keuangan keluarga dengan nada yang terlalu sering. Terlalu sengaja. Cara Arga selalu menghindar setiap kali topik uang muncul. Bertahun-tahun membaca laporan keuangan mengajariku satu hal. Hal yang paling penting biasanya adalah hal yang orang paling sering ulang atau hal yang orang paling hindari. Dan di rumah ini, keduanya menunjuk ke arah yang sama. Uang. Asetku. Itulah satu-satunya alasan aku ada di sini bagi mereka. Aku tidak marah. Aku justru merasa tenang. Karena ketika kamu sudah tahu apa yang sebenarnya diinginkan lawanmu, permainan menjadi jauh lebih mudah. Bu Sulastri turun. Ia menatap meja, lalu menatapku. Nara, soal uang sewa tadi, transfer hari ini, ya. Ibu butuh untuk arisan. Baik, Bu. Jawabku tenang. Aku transfer 5 juta sore itu. Bukan karena takut, tapi karena setiap transfer meninggalkan jejak. Dan jejak adalah bukti. Seorang auditor tidak pernah membayar tanpa mencatat kemana uang itu pergi. Yang menarik, beberapa jam setelah aku transfer, aku memeriksa. Uang 5 juta itu tidak masuk ke rekening arisan seperti yang Bu Sulastri katakan. Sebagian besar berpindah ke rekening Fania. Aku menyimpan catatan itu. Satu lagi benang yang nanti akan kutarik. Inilah cara mereka bekerja. Bu Sulastri menekan dengan alasan-alasan keluarga. Uang mengalir. Fania menampungnya. Lalu mereka berdua berpura-pura bahwa keluarga sedang kesulitan. Supaya bisa menekan lebih banyak lagi. Sebuah lingkaran yang rapi, tapi tidak cukup rapi untuk lolos dari mata seorang auditor. Insiden yang membuatku semakin yakin terjadi seminggu kemudian. Bu Sulastri memintaku menemaninya ke sebuah acara keluarga besar. Bukan untuk dihormati, tapi untuk dipamerkan sebagai menantu yang tahu diri, yang melayani mertuanya dengan patuh. Sepanjang acara, aku diminta berdiri di belakang, membawakan tasnya, mengambilkan minumnya. Seperti asisten pribadi. Saat ada kerabat yang bertanya pekerjaanku, Bu Sulastri menjawab cepat. Sebelum aku sempat bicara. Oh, dia cuma karyawati kantoran biasa. Untung kami mau menerima dia. Aku diam. Tersenyum. Karena aku tahu suatu hari, di ruangan yang sama, dengan orang-orang yang sama, kebenaran akan terdengar. Dan saat itu tiba. Tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa berkata-kata. Hari-hari berikutnya berjalan seperti yang sudah kuduga. Aku diperlakukan seperti pembantu di apartemen yang kumiliki sendiri. Pagi aku memasak, siang aku membersihkan, malam aku mencuci. Bu Sulastri mengawasi setiap gerakanku, mencari celah untuk dikomentari. Lantainya masih licin. Kamu tidak becus. Sayurnya keasinan. Di keluarga kami tidak biasa makan begini. Pakaian Fania belum disetrika. Kamu ini istri macam apa? Insiden pertama yang benar-benar membuatku terdiam terjadi pada hari keempat. Bu Sulastri masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Ia membuka lemariku, memeriksa pakaianku satu persatu, lalu mengeluarkan beberapa tas dan sepatu yang menurutnya terlalu mahal untuk seorang menantu sepertiku. Dari mana kamu dapat barang-barang ini? Tanyanya curiga. Karyawati biasa tidak punya barang seperti ini. Kamu menyembunyikan sesuatu dari kami. Aku hanya menjawab pelan. Itu hadiah, Bu. Padahal itu kubeli sendiri bertahun-tahun lalu dari uang hasil kerjaku. Tapi aku tidak ingin membuka kartu terlalu dini. Bu Sulastri menyita 2 tas itu. Biar Fania yang pakai. Kamu tidak pantas. Aku tidak melawan. Aku mencatat. Penyitaan barang pribadi. Hari keempat. Insiden kedua terjadi seminggu kemudian. Aku pulang larut dari kantor
karena ada audit mendadak. Saat aku sampai, pintu apartemenku dikunci dari dalam. Aku mengetuk. Tidak ada yang membuka selama hampir 1 jam. Saat akhirnya, Fania membuka pintu. Ia tersenyum manis. Maaf, Mbak Nara. Kami pikir kamu menginap di kantor. Lain kali, kabari, ya. Ini kan rumah keluarga, ada aturannya. Aku mengangguk. Mereka mengunciku di luar apartemenku sendiri. Aku mencatat itu juga. Insiden ketiga lebih menyakitkan. Suatu pagi, Fania menumpahkan kopi ke laptopku yang berisi seluruh kertas kerjaku. Ia bilang tidak sengaja, tapi aku melihat senyum kecil di sudut bibirnya saat aku panik. Untungnya, semua data pentingku sudah lama kuamankan di tempat lain. Tapi ia tidak tahu itu. Ups, katanya santai. Maaf ya, Mbak. Lain kali jangan taruh laptop sembarangan. Insiden keempat. Bu Sulastri mulai menyebar cerita ke tetangga dan keluarga bahwa aku menantu yang sombong, pelit, dan tidak mau membantu keluarga. Beberapa kerabat mulai menelponku, menasihatiku supaya lebih tahu diri. Reputasiku dirusak pelan-pelan, tanpa aku sempat membela diri. Insiden kelima terjadi saat aku sakit. Demam tinggi, hampir 40 derajat. Aku berbaring di kamar. Bukannya merawatku. Bu Sulastri mengetuk pintu dan berkata, "Jangan pura-pura sakit untuk menghindari pekerjaan. Bangun. Masak untuk Fania. Dia juga tidak enak badan." Aku bangun. Aku memasak dengan tubuh menggigil, karena aku tahu setiap penghinaan ini sedang kucatat, dan suatu hari akan kubacakan. Insiden keenam adalah yang paling menyakitkan secara batin. Suatu sore, ibu kandungku datang berkunjung. Ia hanya ingin melihat keadaanku, membawa rantang berisi masakan kesukaanku. Bu Sulastri menyambutnya dengan dingin. Ia tidak menawari ibuku duduk dengan layak. Ia berkata di depan ibuku, "Anak ibu ini memang susah diajari sopan santun. Mungkin karena didikan yang kurang." Aku melihat wajah ibuku berubah. Ia tidak membalas. Ia hanya menggenggam tanganku dan berbisik, "Sabar, Nak." Tapi aku tahu ia terluka. Dan luka itu, lukanya, jauh lebih dalam menusukku daripada semua hinaan yang ditujukan padaku sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa marah yang sesungguhnya, bukan marah yang meledak. Marah yang dingin, marah yang membuatku semakin yakin mereka harus kehilangan semua yang mereka banggakan. Insiden ketujuh menjadi titik balik. Bu Sulastri, tanpa izinku, mengundang seorang makelar ke apartemen. Ia ingin menilai apartemen ini untuk dijual, katanya, supaya keluarga punya modal mengatasi krisis. Ia bahkan belum tahu siapa pemilik apartemen yang sedang ia coba jual itu. Ia berdiri di ruang tamuku, menunjuk-nunjuk, menjelaskan kepada makelar seolah semua ini miliknya. Aku berdiri di pintu, menyaksikan. Tenang, karena aku tahu kesombongan yang sudah sampai ke titik ini hanya tinggal menunggu jatuhnya. "Maaf," kataku pada makelar itu, "apartemen ini tidak dijual dan saya minta Anda pergi." Bu Sulastri menatapku tajam. "Beraninya kamu mengusir tamu ibu di rumah ibu sendiri?" Aku hanya tersenyum. "Rumah ibu, Bu. Kita lihat saja nanti." Makelar itu pergi dengan bingung. Bu Sulastri marah besar malam itu. Tapi aku sudah tidak peduli. Karena dalam kepalaku, semua sudah siap. Aku hanya menunggu satu langkah lagi dari mereka. Langkah yang akan membuat semuanya runtuh dalam 1 hari. Arga tidak pernah membelaku. Sekali, 2 kali. Aku menatapnya, berharap ia bicara, tapi suamiku hanya menunduk, lemah, patuh pada ibunya seperti anak kecil yang takut dimarahi. Suatu malam, aku mencoba berbicara dengannya. "Mas, aku merasa diperlakukan seperti pembantu di rumah ini." Arga menghela napas panjang. "Sabar, Nara, ibu sudah tua. Ini cuma soal penyesuaian. Kamu yang harus mengalah." Aku selalu mengalah. "Mas, ya, karena itu memang tugasmu sebagai menantu." Aku menatap wajahnya lama. Wajah yang dulu kukira teduh, sekarang hanya terlihat seperti dinding kosong. Tidak ada yang bisa kuandalkan di balik mata itu. Malam itu,
Aku berhenti berharap pada Arga. Sepenuhnya, aku tidak menangis. Aku hanya membuka laptop, masuk ke folder terkunci, dan membaca ulang sertifikat apartemen dan villa. Atas namaku, hitam di atas putih. Aku menutup laptop dengan tenang. Mereka boleh menghinaku hari ini, karena setiap hinaan sedang kucatat. Dan suatu hari, semua catatan ini akan kubacakan. Yang aneh, di rumah aku diperlakukan seperti tidak berarti. Tapi di kantor, pada minggu yang sama, aku justru memimpin sebuah audit besar terhadap perusahaan yang menggelembungkan asetnya hingga puluhan miliar. Direktur perusahaan itu, pria berusia 60 tahun, dengan reputasi besar, duduk di hadapanku, mencoba menjelaskan angka-angka yang tidak masuk akal. Aku mendengarkan dengan tenang. Lalu aku meletakkan satu lembar dokumen di mejanya. Satu lembar. Dan seluruh pertahanannya runtuh. Dari mana Anda dapat ini? Tanyanya. Wajahnya pucat. Dari jejak yang Anda tinggalkan sendiri. Pakistan, jawabku. Orang selalu meninggalkan jejak. Mereka hanya berharap tidak ada yang cukup sabar untuk mencarinya. Malam itu, aku pulang ke apartemen. Dari ruangan tempat aku menjatuhkan direktur sombong, ke ruangan tempat aku diperlakukan seperti pembantu. Dua dunia yang berbeda, tapi aku tahu keduanya bekerja dengan hukum yang sama. Kesombongan selalu meninggalkan jejak, dan jejak selalu bisa ditarik. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk menarik jejak keluarga ini. Minggu kedua, tekanan meningkat. Bu Sulastri datang ke kamarku pagi-pagi sambil membawa setumpuk dokumen. Fania mengikutinya. Tersenyum seperti biasa. Nara, kita perlu bicara serius, kata Bu Sulastri. Keluarga kami sedang ada sedikit kesulitan keuangan. Hanya sementara. Kami butuh kamu menandatangani ini. Aku menerima dokumen itu, membacanya pelan, sangat pelan, karena aku tahu cara membaca dokumen jebakan. Bertahun-tahun aku membaca kontrak yang dirancang untuk menipu. Aku tahu di mana jebakan biasanya disembunyikan, di klausul kecil di bagian bawah, di kata-kata yang terdengar biasa, tapi punya makna hukum yang dalam, di tanda tangan yang diminta terburu-buru, sebelum korban sempat berpikir. Dan dokumen ini dirancang dengan cara yang sama. Itu adalah surat kuasa, yang isinya memberikan Bu Sulastri hak untuk mengatur seluruh rekening dan asetku atas nama pengelolaan keuangan keluarga. Di bagian bawah, dengan huruf kecil, ada klausul yang memberi hak untuk memindah tangankan aset tanpa persetujuan tambahan dariku. Sekali aku tanda tangan, semua yang kumiliki bisa berpindah tangan hanya dengan tanda tangan Bu Sulastri. Aku mengangkat wajah. Ini surat kuasa penuh. Bu, atas semua rekening saya, bahkan atas aset saya, hanya formalitas, kata Fania. Cepat, supaya keuangan keluarga teratur. Ibu kan lebih berpengalaman. Mbak Nara percaya keluarga, kan? Aku menatap Fania, senyumnya manis. Tapi matanya tidak. Matanya adalah mata seseorang yang sedang menghitung berapa banyak yang bisa ia ambil dariku. Aku mengenali tatapan itu. Aku sudah melihatnya ratusan kali di ruang rapat, di wajah para penipu yang kuhadapi. Disinilah aku melihat wajah asli mereka. Bukan sekedar mertua yang galak, tapi dua orang yang sudah merencanakan ini sejak awal. Fania bukan adik ipar yang naif. Ia otaknya, ia yang menyusun, ibunya yang menekan. Dan Arga, suamiku, adalah umpan yang mereka pasang setahun lalu untuk menarikku masuk. Aku tersenyum. Senyum yang tidak mereka mengerti. Saya perlu waktu untuk membaca lebih teliti. Bu, dokumen seperti ini tidak boleh ditandatangani terburu-buru. Wajah Bu Sulastri mengeras. Kamu meragukan keluarga sendiri. Saya hanya teliti. Bu, itu pekerjaan saya. Mereka pergi dengan wajah masam. Tapi aku tahu, mereka tidak akan berhenti. Orang yang sudah berani meminta surat kuasa penuh, tidak akan mundur hanya karena ditolak sekali. 2 hari kemudian, mereka mencoba lagi. Kali ini, dengan cara yang lebih halus, lebih licik. Bu Sulastri tiba-tiba berpura-pura sakit. Ia berbaring di kamar, mengerang. Memanggil Arga. Saat aku masuk untuk melihat keadaannya, ia menggenggam tanganku dengan air mata. Nara, ibu mungkin tidak punya banyak waktu lagi, katanya lirih.
Ibu cuma ingin keluarga ini aman sebelum ibu pergi. Tolong, tanda tangani surat itu. Demi ketenangan ibu. Fania berdiri di sudut, menyeka air mata palsu. Mbak Nara, tolonglah. Ibu sudah tua. Jangan sampai Mbak menyesal nanti. Aku hampir tertawa melihat pertunjukan itu. Tapi aku menahan diri. Aku tahu ini hanya babak baru dari permainan yang sama. Tentu. Bu, jawabku lembut. Tapi saya ingin notaris yang membacakannya. Supaya semuanya sah dan tidak ada yang dirugikan. Termasuk ibu. Wajah Bu Sulastri yang tadi lemah seketika mengeras. Karena ia tahu notaris berarti saksi, dan saksi berarti jejak. Tidak perlu notaris, katanya cepat. Lupa pada sandiwara sakitnya. Ini urusan keluarga. Justru karena urusan keluarga, harus jelas. Bu, ia tidak menjawab, tapi dari sorot matanya, aku tahu. Kesabarannya sudah habis. Dan orang yang kehabisan kesabaran akan melakukan langkah terakhir yang nekat. Aku menunggu langkah itu. Malam itu, aku menelpon Pak Hendra, notaris pribadiku. Orang yang sama yang mengurus sertifikat apartemen dan villa 2 tahun lalu. Pakistan, saya rasa waktunya sudah dekat, kataku. Tolong siapkan semua dokumen asli. Sertifikat, akta lelang villa lengkap dengan riwayat kepemilikan. Dan satu lagi, mutasi rekening yang saya kirim minggu lalu. Siap. Bu Nara, jawabnya. Anda yakin ingin membuka semuanya sekaligus? Ya, Pakistan, sekali buka semuanya. Saya tidak suka menyelesaikan sesuatu setengah-setengah. Saya mengerti. Kapan Anda butuh saya? Saya akan menelpon. Tapi siapkan diri. Mungkin besok. Aku menutup telepon, lalu menatap langit Jakarta dari jendela lantai 20. Mereka pikir mereka sedang menjebakku. Padahal mereka sedang berjalan masuk ke ruangan yang sudah kukunci dari luar. Keesokan harinya, tekanan berubah menjadi penghinaan terbuka. Minggu itu juga, aku mulai menelusuri jejak keuangan keluarga Sulastri dengan cara yang paling kupahami. Sebagai auditor, aku tahu di mana mencari. Aku tidak menyentuh apa yang bukan hakku. Tapi catatan publik, akta jual beli, riwayat lelang. Semua itu terbuka bagi siapapun yang tahu cara membacanya. Yang kutemukan membuatku terdiam. Keluarga Sulastri tidak sekaya yang mereka tunjukkan. Villa yang sudah kubeli itu hanyalah satu dari beberapa aset yang mereka jual diam-diam selama 3 tahun terakhir. Mereka hidup dari topeng. Mereka pinjam ke sana, gadai ke sini, hanya untuk mempertahankan gambaran keluarga kaya di depan kerabat. Dan di tengah semua itu, ada satu rekening yang terus menyedot uang keluar. Rekening atas nama Fania. Aku menyalin semua jejak itu. Rapi. Bertanggal. Seperti kertas kerja audit yang siap dipresentasikan. Aku tidak tahu kapan aku akan membutuhkannya. Tapi seorang auditor selalu menyimpan bukti. Jauh sebelum ia tahu untuk apa bukti itu nanti. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur nyenyak karena aku tahu papan caturnya sudah lengkap. Aku hanya menunggu mereka menggerakkan bidak terakhir. Dan mereka menggerakkannya lebih cepat dari yang kuduga. Keesokan harinya, tekanan berubah menjadi penghinaan terbuka. Bu Sulastri mengundang seluruh keluarga besar ke apartemen. Paman, bibi, sepupu Arga, semua datang. Katanya acara halal bihalal kecil, tapi aku tahu itu jebakan sosial. Mereka ingin mempermalukanku di depan banyak orang, supaya aku menyerah dan menandatangani surat kuasa itu. Aku memasak untuk 20 orang sendirian. Rendang, opor, semua. Sementara Fania duduk memamerkan tas barunya kepada para sepupu. Sejak pagi aku berdiri di dapur. Tangan-tanganku bekerja, tapi pikiranku tenang. Setiap kali ada tamu yang lewat dan memandangku dengan iba, aku hanya tersenyum. Mereka pikir aku menantu malang yang sedang diuji. Mereka tidak tahu. Hari ini bukan ujian untukku. Hari ini adalah ujian untuk mereka semua. Para sepupu Arga datang dengan pakaian terbaik. Mereka berbisik-bisik tentangku. Itu menantu baru yang katanya susah diatur. Kasihan Bu Sulastri, dapat menantu yang tidak tahu diri. Aku mendengar semuanya. Aku tidak tersinggung.
karena aku tahu dalam beberapa jam kata-kata mereka akan berbalik arah sepenuhnya. Saat semua berkumpul, Bu Sulastri memulai pertunjukannya. Nah, semuanya, katanya lantang. Aku ingin kalian tahu, menantuku ini dari keluarga sederhana, tapi kami terima dia dengan tangan terbuka. Sayang, dia agak susah diatur. Bahkan untuk urusan keuangan keluarga, dia menolak membantu. Para tamu menatapku. Ada yang mencibir, ada yang berbisik. Fania menambahkan, suaranya terdengar prihatin yang dibuat-buat. Kasihan ya, Bu. Mungkin Mbak Nara belum paham arti keluarga. Di tempat asalnya mungkin berbeda. Tangan seorang bibi menepuk bahuku. Kasihan yang merendahkan. Sabar ya. Nak, belajar pelan-pelan jadi menantu yang baik. Aku berdiri di tengah ruangan, menatap mereka satu persatu. Tenang. Sedatar permukaan air di dalam gelas. Dan untuk pertama kalinya, aku memutuskan. Hari penyelesaian itu adalah hari ini. Bu Sulastri, kataku pelan. Tapi semua orang mendengar. Boleh saya bicara di depan semua orang? Karena ini soal keluarga. Biar semua tahu. Bu Sulastri tersenyum menang. Ia pikir aku akan menyerah. Ia pikir aku akan menangis dan minta maaf. Silakan, katanya. Akui saja kesalahanmu. Aku mengeluarkan ponselku. Menelpon Pak Hendra. Pak Hendra, tolong naik. Saya tunggu di lantai 20. 5 menit kemudian, pintu apartemen terbuka. Pak Hendra masuk, membawa map tebal berwarna coklat. Ia menundukkan kepala sopan kepadaku. Selamat siang, Bu Nara. Semua dokumen sudah saya bawa. Suasana berubah. Bu Sulastri menatap map itu. Fania berhenti tersenyum. Para tamu saling berpandangan, bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi mereka merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Udara di ruangan itu menjadi berat. Siapa ini? Tanya Bu Sulastri. Suaranya mulai goyah. Notaris saya, jawabku tenang. Pak Hendra, tolong bacakan dokumen pertama. Pak Hendra membuka map. Sertifikat hak milik atas apartemen ini, tower ini. Unit lantai 20, atas nama Nara. Dibeli lunas 2 tahun lalu. Sah dan terdaftar di Badan Pertanahan. Ruangan senyap. Seperti seseorang menarik semua udara keluar sekaligus. Bu Sulastri tertawa kaku. Tawa yang tidak meyakinkan siapapun. Itu palsu. Apartemen ini milik keluarga kami. Sudah turun-temurun. Dokumen ini terdaftar resmi. Bu, kata Pak Hendra, tenang. Bisa diverifikasi siapa saja, termasuk ibu. Dokumen kedua. Pak Hendra, kataku. Akta lelang atas villa di Puncak. Properti yang dilelang oleh pengadilan 2 tahun lalu karena pemilik sebelumnya gagal bayar utang sebesar 4 miliar. Pemenang lelang dan pemilik sah saat ini atas nama Nara. Pak Hendra mengangkat satu lembar. Dan ini riwayat kepemilikan sebelumnya atas nama keluarga Sulastri. Sebuah piring jatuh dari tangan salah satu sepupu. Pecah di lantai. Tidak ada yang bergerak untuk membersihkannya. Seorang bibi yang tadi menepuk bahuku dengan kasihan, kini menutup mulutnya dengan tangan. Seorang paman menggeleng pelan. Tidak percaya. Semua mata kini bergantian menatap aku. Dokumen di tangan Pak Hendra. Dan Bu Sulastri yang berdiri membatu. Bu Sulastri berdiri. Wajahnya pucat. Telunjuknya gemetar mengacung ke arahku. Kamu menipu kami. Aku menatapnya tanpa berkedip. Tidak. Bu, saya tidak menipu siapapun. Saya hanya membeli apa yang ibu jual 2 tahun lalu. Keluarga ibu menjual villa itu diam-diam untuk menutup utang. Lalu ibu menyewanya kembali lewat perantara, supaya tetap bisa membanggakannya di depan keluarga. Saya yang membelinya, lewat lelang resmi, dengan uang saya sendiri. Itu tidak mungkin, suara Bu Sulastri bergetar. Kamu cuma karyawati. Dari mana uangmu? Dari pekerjaan saya, Bu. Dan dari perusahaan kecil yang saya kelola di luar kantor selama bertahun-tahun. Sementara ibu sibuk menilai saya dari pakaian dan tas. Saya sibuk membangun. Diam-diam, karena saya percaya kerja yang sesungguhnya tidak perlu diumumkan. Aku berbalik menatap para tamu. Selama ini,
Ibu meminta saya membayar sewa 5 juta sebulan untuk tinggal di apartemen yang saya beli sendiri. Dan kemarin, ibu meminta saya menandatangani surat kuasa atas seluruh rekening saya. Atas nama keluarga, bisik-bisik menjalar di antara para tamu. Wajah-wajah yang tadi mencibir, kini menatap Bu Sulastri dengan ekspresi berbeda. Seorang paman tua berdiri. Sulastri, ini benar. Kamu menjual villa keluarga tanpa memberitahu kami. Kami semua mengira itu masih milik keluarga. Bu Sulastri tidak bisa menjawab. Wajahnya yang biasa angkuh, kini retak di depan semua orang yang selama ini ia kuasai dengan kebohongan. Fania melangkah maju, mencoba menyelamatkan keadaan. Mbak Nara, ini salah paham. Kita bisa bicara baik-baik. Kita kan keluarga. Aku menatapnya. Lama. Keluarga. Banya. Kamu yang menyusun surat kuasa itu, kan? Aku tahu. Karena dokumen itu disusun oleh pengacara, bukan oleh ibu yang katanya hanya ibu rumah tangga. Bahasa hukumnya terlalu rapi. Dan tas yang kamu pamerkan setiap hari itu, dibeli dari mana? Dari uang sewa yang kalian peras dariku, atau dari rekening keluarga yang sedang krisis? Fania membeku, wajahnya memerah, lalu memutih. Kamu tidak punya bukti, katanya. Suaranya mulai pecah. Aku tersenyum tipis. Vania, aku seorang auditor. Aku tidak pernah berbicara tanpa bukti. Aku tahu satu hal lagi yang belum kukatakan. Aku menyimpannya sampai akhir. Pak Hendra, dokumen terakhir. Pak Hendra mengeluarkan selembar mutasi rekening. Riwayat transfer ke rekening atas nama Fania. Selama 6 bulan terakhir. Total 400 juta. Bersumber dari rekening keluarga Sulastri yang sedang dinyatakan dalam kesulitan keuangan. Suasana ruangan berubah total. Para tamu yang tadi menatapku dengan kasihan, kini menatap Fania dengan ngeri. Bu Sulastri menoleh ke arah Fania. Syok. Vania, uang itu. Kamu bilang untuk membayar utang keluarga. Fania menunduk. Tidak bisa menjawab, jawab ibu. Vania, suara Bu Sulastri meninggi. Kali ini bukan padaku, tapi pada anaknya sendiri. Fania mundur selangkah. Aku cuma pinjam. Bu, aku akan kembalikan 400 juta. Bu Sulastri terduduk di sofa. Itu uang terakhir kita. Uang yang seharusnya untuk menutup utang bank. Rupanya, di balik semua ini, Fania bukan hanya menjebakku. Ia juga diam-diam menguras keluarganya sendiri. Krisis keuangan keluarga itu, sebagian besar, adalah ulahnya. Dan mereka berdua merencanakan mengambil asetku untuk menutupi lubang yang dibuat Fania. Ibunya menekan dari depan, anaknya menggali dari belakang. Arga akhirnya bersuara untuk pertama kalinya hari itu. Suaranya gemetar. Bu, Van, ini benar semua. Selama ini, kalian membohongi aku juga. Tidak ada yang menjawab. Diam itu sudah cukup menjadi jawaban. Aku menarik napas, lalu berbicara dengan suara yang tenang. Tapi setiap kata jatuh seperti palu. Aku tidak meninggikan suara. Aku tidak perlu, karena di ruangan itu, semua mata sudah tertuju padaku. Bukan lagi pada Bu Sulastri yang biasa berkuasa. Bukan lagi pada Fania yang biasa memikat. Pada aku, perempuan yang selama ini mereka kira diam karena lemah. Mulai hari ini, saya cabut izin tinggal kalian di apartemen ini dan di Villa Puncak. Kalian punya waktu 30 hari untuk pindah. Sesuai hukum, Pak Hendra akan mengurus surat pemberitahuannya. Kamu tidak bisa mengusir kami, teriak Bu Sulastri. Aku ibu mertuamu. Saya bisa, Bu, karena ini rumah saya. Sertifikatnya atas nama saya. Hukum berpihak pada pemilik yang sah. Aku menoleh ke arah Arga, suamiku. Pria yang tidak pernah sekalipun membelaku. Dan kamu. Mas, aku sudah menyiapkan surat gugatan cerai. Pak Hendra membawanya. Kamu tidak perlu khawatir soal harta, karena tidak ada hartamu yang kuambil. Semua yang ada di rumah ini memang tidak pernah jadi milikmu. Arga jatuh terduduk di sofa, wajahnya hancur. Ia akhirnya mengerti. Ia kehilangan segalanya. Karena ia tidak pernah punya keberanian untuk berdiri di sisi orang yang benar. Aku tidak meninggikan suara. Aku tidak menangis. Aku tidak melempar apapun. Aku hanya mengambil tasku. Menatap mereka satu persatu untuk terakhir kalinya. Lalu berjalan menuju balkon untuk menghirup udara. Di belakangku,
aku mendengar Bu Sulastri mulai menangis. Aku mendengar Fania mencoba membela diri pada para tamu. Aku mendengar Arga memanggil namaku dengan suara pecah. Aku tidak menoleh. Tapi sebelum aku sampai ke balkon, terjadi sesuatu yang akan kuingat seumur hidupku. Bu Sulastri. Perempuan yang 3 minggu lalu berdiri angkuh menuntut sewa 5 juta. Kini turun dari sofa. Perlahan. Lututnya menyentuh lantai marmer yang dulu ia banggakan. Tangannya terulur ke arahku. Nara, tolong. Suaranya pecah. Jangan usir kami. Ibu, mohon. Ibu salah. Ibu minta maaf. Di sebelahnya, Fania ikut berlutut. Air matanya kali ini sungguhan. Mbak Nara, ampuni kami. Kami akan kembalikan semuanya. Tolong jangan biarkan kami jadi gelandangan. Para tamu terdiam menyaksikan. Pemandangan yang 3 minggu lalu mustahil dibayangkan. Ibu mertua dan adik ipar yang dulu menginjakku, kini berlutut di kakiku. Di lantai apartemen yang ternyata milikku. Aku berhenti melangkah. Aku menatap mereka. Lama. Dan untuk sesaat, ada bagian kecil dalam diriku yang merasa kasihan. Tapi aku ingat ibuku yang dipermalukan. Aku ingat tubuhku yang menggigil demam sambil dipaksa memasak. Aku ingat semua pagi yang dimulai dengan hinaan. Aku berbicara dengan suara paling tenang yang kupunya. Bangunlah, Bu. Berlutut tidak akan mengubah apapun. Saya tidak meminta kalian berlutut. Saya hanya meminta kalian pergi. 30 hari, itu sudah lebih dari adil. Aku berbalik. Dan kali ini, aku benar-benar tidak menoleh lagi. Bu Sulastri dan Fania pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Kontrakan. Bukan rumah mewah yang dulu mereka banggakan. Para tamu yang dulu menghormati mereka, kini menjauh. Karena cerita itu menyebar di seluruh keluarga besar. Kabar tentang villa yang dijual diam-diam. Tentang utang yang ditutupi dengan kebohongan. Tentang uang 400 juta yang hilang. Semua itu menjadi bahan pembicaraan di setiap acara keluarga. Bu Sulastri yang dulu duduk di kursi terhormat, kini tidak diundang kemana-mana. Kekuasaan yang ia bangun di atas penghinaan runtuh secepat ia membangunnya. Fania diselidiki keluarganya sendiri atas uang 400 juta yang ia ambil. Tidak ada lagi yang percaya padanya. Tas-tas mahalnya satu persatu ia jual untuk bertahan hidup. Pria yang dulu dekat dengannya, yang katanya akan menikahinya, menghilang begitu tahu Fania tidak lagi punya apa-apa. Ia yang dulu paling pandai membaca kelemahan orang lain, akhirnya menjadi orang yang paling sendirian. Arga, suamiku yang dulu, tinggal bersama mereka. Pegawai biasa, dengan gaji biasa, yang sekarang harus menanggung ibu dan adiknya tanpa apartemen mewah, tanpa villa, tanpa istri yang dulu menanggung semuanya dalam diam. Beberapa kali ia mencoba menghubungiku, mengirim pesan panjang, meminta maaf. Mengatakan ia baru sadar betapa berharganya aku, betapa ia menyesal tidak pernah membelaku. Aku membaca pesan-pesan itu sekali, lalu aku tidak membalas. Bukan karena aku membencinya, tapi karena penyesalan yang datang setelah semuanya hilang. Bukan lagi tanggung jawabku untuk menampungnya. Perceraian kami selesai dengan cepat. Aku tidak meminta apapun darinya. Aku tidak perlu. Aku kembali ke apartemenku. Apartemen yang sama, di lantai 20 yang sama. Tapi sekarang sunyi, tenang. Milikku sepenuhnya, tanpa suara yang menghinaku setiap pagi. Aku mengganti seluruh perabotan. Aku membuka jendela lebar-lebar. Aku menanam beberapa pot bunga di balkon. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Apartemen itu terasa seperti rumah. Rumahku. Pagi-pagi, aku menyeduh kopi sendiri, tanpa ada yang mengomel bahwa kopiku kurang manis. Aku memasak apa yang kusuka, tanpa ada yang bilang masakanku keasinan. Aku duduk di meja kerjaku, membuka folder kerja yang baru. Hidupku kembali menjadi milikku. Villa di puncak kuubah menjadi tempat peristirahatan. Sesekali aku ke sana di akhir pekan, duduk di teras yang dulu mereka banggakan, menikmati udara yang dulu mereka kira milik mereka. Aku tidak pernah datang dengan kemarahan. Aku datang dengan ketenangan, karena keadilan yang sejati
tidak pernah berisik. Beberapa bulan kemudian, karirku semakin menanjak. Firma tempatku bekerja mengangkatku menjadi kepala divisi audit. Perusahaan propertiku yang dulu kecil, kini berkembang. Aku membeli aset-aset baru, kali ini tanpa perlu menyembunyikannya dari siapapun. Karena tidak ada lagi yang perlu kuwaspadai di rumah. Aku juga memboyong ibu kandungku tinggal lebih dekat denganku. Perempuan yang dulu dipermalukan di apartemen ini, kini sesekali datang berkunjung. Duduk di balkon yang sama, menyeruput teh sambil tersenyum. Setiap kali aku melihatnya bahagia, aku tahu semua yang kulalui sepadan. Suatu hari, di sebuah pusat perbelanjaan, aku tidak sengaja berpapasan dengan Fania. Ia terlihat lelah, pakaiannya sederhana. Tas mahalnya sudah lama hilang. Ia melihatku, lalu cepat-cepat menunduk dan berbalik arah. Aku tidak mengejarnya. Aku tidak menyapanya. Aku hanya melanjutkan langkahku. Karena bagiku, ia sudah bukan siapa-siapa. Bukan lawan, bukan musuh, bukan adik ipar. Hanya seseorang dari masa lalu yang memilih jalan yang salah. Dan sekarang harus berjalan di atasnya sendirian. Itulah hukuman yang sesungguhnya. Bukan penjara. Bukan kehancuran yang dramatis. Tapi harus hidup setiap hari. Dengan kesadaran bahwa kamu pernah memiliki segalanya, lalu menghancurkannya dengan tanganmu sendiri. Hari itu aku menyadari satu kebenaran. Hukuman terbaik bagi orang yang pernah menindas bukanlah kehancuran di tanganmu. Hukuman terbaik adalah membiarkan mereka tetap hidup, sehat, dan sadar. Menyaksikan keberhasilanmu dari kejauhan, sambil memikul penyesalan sepanjang sisa hidup mereka. Aku tidak pernah membenci mereka dengan teriakan. Aku hanya berhenti memberi mereka tempat dalam hidupku. Kadang orang bertanya, apakah aku puas dengan apa yang terjadi? Jawabanku selalu sama. Aku tidak mencari kepuasan. Aku mencari keadilan. Dan keadilan ketika datang tidak terasa seperti kemenangan yang meriah. Ia terasa seperti udara segar setelah lama tercekik. Seperti rumah yang akhirnya sunyi. Seperti pagi yang akhirnya tenang. Aku tidak menghancurkan mereka. Mereka menghancurkan diri sendiri. Aku hanya menolak menjadi tangga bagi kesombongan mereka. Dan saat tangga itu ditarik, mereka jatuh karena beban mereka sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Dan jangan pernah meninjak orang yang diam. Karena diam bukan berarti lemah. Kadang, diam adalah orang yang sedang menghitung. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti aku dulu, yang diam karena menghormati, yang mengalah karena ingin menjaga keutuhan keluarga. Untuk kalian, aku ingin berkata, menghargai diri sendiri bukan kesombongan. Itu adalah kewajiban. Ada juga banyak suami seperti Arga yang memilih diam karena takut, lalu kehilangan segalanya, karena tidak pernah berani berpihak pada yang benar. Dan ada pula para ibu mertua, juga para adik ipar, yang mengira kekuasaan dalam keluarga bisa dibangun di atas penghinaan. Mereka lupa, semua yang dibangun di atas kesombongan akan runtuh pada waktunya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk diam dan terinjak, atau diam dan bersiap. Aku memilih yang kedua. Kalau kalian punya kisah sendiri tentang keluarga, harga diri, dan keadilan, ceritakan di kolom komentar. Aku akan membacanya satu persatu. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Pagi ini saya berdiri di depan 30 orang di ruang rapat utama. Menatap wajah pucat suami saya yang gemetar, memegang gelas kopinya. Dia tidak tahu satu hal. Perempuan yang dia sebut istri kusam, yang katanya tidak bisa apa-apa, sekarang memegang seluruh angka yang bisa menghancurkan dia dalam satu lembar laporan. 10 tahun dia meremehkan saya. 10 tahun dia mengira saya buta terhadap uang. Pagi ini, saya akan tunjukkan padanya bahwa angka tidak pernah berbohong. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Tempat di mana setiap luka punya akhir dan setiap kesabaran punya jawaban. Sebelum kita mulai, sediakan secangkir teh hangat. Dan jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Larasati,
Orang memanggil saya Laras. Saya 38 tahun. Dulu. Sebelum semua ini. Saya seorang ahli forensik keuangan di sebuah kantor audit di kawasan Sudirman. Pekerjaan saya sederhana terdengarnya, tapi tidak sederhana isinya. Saya membaca angka. Saya mencari kebohongan yang disembunyikan di balik laporan keuangan yang rapi. Setiap rupiah yang berusaha bersembunyi selalu meninggalkan jejak. Itu prinsip yang saya pegang sejak muda. Angka tidak pernah berbohong. Orang yang berbohong. 10 tahun lalu. Saya menikah dengan Galih. Waktu itu dia masih staf proyek biasa di sebuah perusahaan konstruksi kecil. Gajinya pas-pasan. Saya yang waktu itu punya karir bagus, memilih mundur perlahan. Anak kami lahir, namanya Bilal. Dan seperti banyak perempuan lain, saya menyimpan karir saya di laci. Bukan karena dipaksa, saya pikir itu pengorbanan yang wajar untuk keluarga. Saya mengurus rumah. Saya mengatur keuangan. Saya membesarkan Bilal. Sementara Galih perlahan naik dari staf menjadi koordinator, lalu menjadi manajer proyek di PT Cakra Konstruksi. Setiap kali dia naik, saya yang paling bangga. Saya yang menyiapkan kemejanya. Saya yang menghafal nama-nama atasannya. Saya kira kami sedang membangun sesuatu bersama. Ternyata saya keliru. Rumah kami ada di kawasan Bintaro. Tidak mewah, tapi cukup. Hasil cicilan bertahun-tahun. Saya masih ingat betul, dulu kami menabung receh demi receh untuk uang mukanya. Galih sering bilang, rumah ini saksi perjuangan kita. Laras. Kata-kata itu dulu membuat saya terharu. Sekarang, kata-kata itu terasa seperti lelucon yang pahit. Buati, ibu mertua saya, tinggal tidak jauh dari rumah kami. Dari awal, beliau tidak pernah benar-benar menyukai saya. Di matanya, saya hanya ibu rumah tangga, perempuan yang katanya cuma bisa masak dan menunggu suami pulang. Beliau tidak pernah tahu siapa saya sebelumnya, dan saya dengan bodohnya tidak pernah merasa perlu menjelaskan. Saya pikir kerendahan hati akan dihargai. Ternyata, kerendahan hati sering disalahartikan sebagai kelemahan. Semua mulai berubah di tahun ke-10 pernikahan kami. Galih jadi sering pulang larut. Alasannya selalu sama. Proyek sedang banyak. Lembur. Awalnya saya percaya. Saya bahkan merasa kasihan melihat dia kelelahan. Saya menyiapkan makan malam, lalu memanaskannya berkali-kali sampai dia pulang. Tapi ada yang berubah dari caranya menatap saya. Dingin. Seperti menatap perabot yang sudah usang. Malam itu, tanggal pernikahan kami yang ke-10. Saya memasak rendang kesukaannya. Saya pakai gaun yang sudah lama tidak saya sentuh. Saya menunggu di meja makan dengan 2 lilin kecil yang mulai meleleh. Pukul 9. Dia belum pulang. Pukul 10, saya menelpon. Tidak diangkat. Pukul 11, pintu terbuka. Galih masuk. Mengendurkan dasi, tanpa menatap saya. Saya bilang pelan, "Mas, ini hari jadi kita." Dia hanya melirik meja makan, lalu berkata datar, "Aku capek, Laras. Besok saja." Lalu, dia masuk kamar. Saya duduk sendiri di meja itu. Lilin padam satu persatu. Dan untuk pertama kalinya, saya mencium aroma parfum perempuan lain dari kemejanya. Bukan parfum saya. Malam itu saya tidak bisa tidur, tapi saya tidak menangis. Belum. Saya hanya berbaring, menatap langit-langit. Dan satu pertanyaan terus berputar. Sejak kapan suami saya berubah menjadi orang asing? Beberapa hari setelah malam itu, saya mulai memperhatikan. Bukan menyelidiki, hanya memperhatikan. Itu kebiasaan lama yang tidak pernah benar-benar hilang dari diri saya. Seorang ahli forensik tidak menuduh. Dia mengumpulkan. Galih meninggalkan ponselnya di meja saat mandi. Layarnya menyala. Sebuah pesan masuk dari kontak bernama Vania. "Mas, transferannya sudah masuk ya?" "Makasih sayang." Satu kata itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. "Sayang." Saya tidak menyentuh ponsel itu. Saya hanya berdiri mengingat nama itu. Vania. Lalu, saya kembali ke dapur dan melanjutkan mencuci piring seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi tangan saya gemetar di bawah air keran. Malam itu, setelah Galih tidur, saya duduk di ruang kerja kecil saya. Saya buka laptop lama saya, dan saya lakukan
Apa yang paling saya kuasai? Saya buka catatan keuangan rumah tangga kami. Saya selalu menyimpan semuanya. Rapi. Setiap bulan. Setiap mutasi. Itu bukan kecurigaan. Itu cuma kebiasaan orang yang seumur hidup bekerja dengan angka. Dan malam itu, angka-angka itu mulai bicara. Ada satu transfer keluar. 50 juta rupiah. Keterangannya kosong. Tujuannya sebuah rekening yang tidak saya kenal. Saya catat. Saya tidak bertanya. Belum. Karena saya tahu, satu pertanyaan yang keluar terlalu cepat hanya akan membuat orang yang berbohong jadi lebih hati-hati. Dan saya tidak mau dia hati-hati. Saya mau dia merasa aman. Esok paginya, saya menelepon ibu saya. Bu Sumarni, perempuan paling tenang yang saya kenal. Ibu, bisa datang. Saya butuh bicara. Ibu datang siang itu juga. Begitu melihat wajah saya, beliau langsung tahu. Saya ceritakan semuanya. Pesan itu, transfer itu, aroma parfum itu. Ibu mendengarkan tanpa memotong. Lalu, beliau berkata pelan, Laras, kamu anak ibu yang paling teliti. Jangan ambil keputusan dari amarah. Ambil dari bukti. Saya menatap beliau. Bukti itu pekerjaan saya seumur hidup. Bu, jawab saya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, saya tersenyum tipis. Ibu menggenggam tangan saya. Kalau begitu, kerjakan dengan kepala dingin, bukan dengan hati yang panas. Malam itu, sesuatu di dalam diri saya yang lama tertidur mulai bangun kembali. Minggu berikutnya, saya menemukan hal yang jauh lebih besar. Rekening tabungan bersama kami. Tabungan masa depan Bila sudah berkurang 800 juta rupiah. Saya membaca mutasinya 3 kali untuk memastikan saya tidak salah lihat. 800 juta keluar bertahap selama 6 bulan terakhir. Keterangannya tertulis modal usaha. Usaha apa? Galih, seorang manajer proyek. Dia tidak punya usaha. Saya duduk diam sangat lama malam itu. Bukan karena terkejut, tapi karena saya mulai melihat polanya. Uang yang keluar, nama perempuan itu, dan istilah modal usaha. 3 benang yang menuju ke satu simpul. Saya mulai menyimpan salinan. Setiap mutasi, saya cetak diam-diam di rumah teman. Setiap pesan yang sempat saya lihat, saya catat tanggalnya. Suatu malam, Gali lupa menutup laptopnya di ruang kerja. Saya tidak berniat membukanya. Tapi, sebuah folder terbuka di layar. Dan satu nama menarik perhatian saya. Sumber Mandiri. Saya berhenti sejenak. Di dalam folder itu, ada beberapa dokumen penawaran proyek. Semuanya dari vendor yang sama. Dengan harga yang bahkan untuk mata orang awam terlihat janggal. Saya tidak menyentuh apapun. Saya hanya mencatat nama itu di kepala saya. Sumber Mandiri. Lalu, saya menutup pintu ruang kerja itu pelan. Dan kembali ke dapur. Saat itu, saya belum tahu seberapa besar arti nama itu nantinya. Tapi naluri lama saya berbisik. Ini bukan kebetulan. Dan naluri seorang ahli forensik. Jarang sekali keliru. Hubungan kami di rumah semakin dingin setiap hari. Gali hampir tidak lagi bicara pada saya. Kami tidur di ranjang yang sama, tapi terasa seperti 2 orang asing yang berbagi atap. Saya tetap memasak. Dia tetap makan tanpa berterima kasih. Saya tetap menyiapkan kemejanya. Dia tetap pergi tanpa pamit. Suatu pagi, saya mencoba bicara baik-baik. Mas, akhir-akhir ini kamu sibuk sekali. Semuanya baik-baik saja. Dia menatap saya sekilas. Lalu menjawab dingin, kamu tidak akan mengerti urusan kantor. Laras, sudah, urus saja rumah. Kalimat itu dulu mungkin akan membuat saya merasa kecil. Tapi pagi itu, saya hanya tersenyum dalam hati. Urusan kantor, justru urusan kantornya yang akan menjadi akhir dari semuanya. Dia tidak tahu. Perempuan yang dia suruh urus rumah, sebentar lagi akan mengurus seluruh keuangan perusahaannya. Saya tidak pernah memarahi Gali. Saya tetap memasak, tetap menyiapkan kemejanya, tetap tersenyum. Mungkin itu bagian tersulit. Tersenyum pada orang yang sedang menghancurkan saya pelan-pelan. Tapi saya bertahan. Karena saya tahu senyum itu adalah perisai terbaik saya. Selama Gali merasa saya tidak tahu apa-apa, dia akan terus ceroboh. Dan orang yang ceroboh selalu meninggalkan jejak. Suatu sore, Bu Wati datang ke rumah tanpa memberi kabar. Beliau duduk di ruang tamu.
memperhatikan rumah dengan tatapan menilai. Laras, katanya. Kamu ini sudah berapa tahun jadi istri Galih? 10 tahun, Bu, jawab saya. Beliau mendengus pelan. 10 tahun cuma di rumah. Sementara Galih kerja keras sampai jadi manajer. Saya diam. Kamu itu beruntung, Galih. Masih mau sama istri yang begini-begini saja. Lanjutnya, tanpa rasa bersalah. Coba lihat dirimu. Sudah tidak terurus. Pantas saja kalau lelaki bosan. Kata-kata itu dimaksudkan untuk melukai. Dan dulu, mungkin saya akan menangis. Tapi, sore itu, saya hanya menuangkan teh untuk beliau dengan tangan yang sangat tenang. Bu, mau gula berapa? Tanya saya. Beliau bingung melihat saya tidak bereaksi. Beliau tidak tahu bahwa di balik wajah tenang itu, saya sedang menghitung, bukan menghitung gula. Beberapa hari kemudian, saya melakukan langkah pertama yang serius. Saya menghubungi seorang teman lama dari dunia audit, Pak Rendra. Sekarang beliau menjabat di sebuah grup besar, Anandita Group, sebuah holding yang membawahi banyak anak perusahaan. Saya hanya ingin menanyakan satu hal, apakah masih ada ruang untuk seseorang seperti saya. Seseorang yang 10 tahun lalu meninggalkan meja kerjanya. Pak Rendra terdiam sejenak di telepon. Lalu beliau tertawa kecil. Laras, kamu pikir kemampuan membaca angka itu bisa hilang? Itu bukan keterampilan, itu insting. Beliau meminta saya datang untuk bicara. Saya tidak memberitahu Galih. Saya tidak memberitahu siapapun, kecuali ibu saya. Pertemuan itu berlangsung di lantai 20 sebuah gedung di Sudirman. Pak Rendra tidak menanyai saya seperti pelamar biasa. Beliau menyodorkan sebuah laporan keuangan yang sengaja dibuat berantakan. Coba kamu baca, katanya. Cari di mana letak kebohongannya. Saya membaca selama 20 menit. Lalu, saya tunjukkan 3 titik. 3 tempat di mana angka berusaha bersembunyi. Pak Rendra menatap saya lama sekali. 10 tahun di rumah. Dan kamu masih setajam ini, gumamnya. Saya tidak butuh seseorang yang biasa-biasa. Laras. Saya butuh seseorang yang bisa melihat yang tak terlihat. Sebelum saya pulang, beliau berkata satu kalimat yang mengubah segalanya. Anandita Group sedang akan merestrukturisasi seluruh anak perusahaannya, termasuk yang baru kami akuisisi, PT Cakra Konstruksi. Saya menahan napas. Cakra Konstruksi, perusahaan tempat Galih bekerja. Saya pulang sore itu dengan jantung berdebar, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, saya melihat seluruh jalan terbentang di depan saya. Anandita Group baru saja mengakuisisi perusahaan suami saya, dan mereka membutuhkan seorang ahli forensik untuk mengaudit seluruh anak perusahaan, termasuk Cakra. Saya menatap tumpukan salinan mutasi rekening saya. 800 juta, modal usaha. Vania. Lalu saya teringat istilah yang sering muncul di proyek konstruksi. Markup anggaran, vendor, komisi. Dan saya mulai bertanya-tanya, bukan hanya uang rumah tangga kami yang Galih curi. Mungkin dia mencuri dari tempat yang jauh lebih besar. 2 minggu kemudian, kontrak itu resmi. Saya diangkat sebagai kepala tim audit forensik untuk restrukturisasi Anandita Group dengan satu syarat. Dari saya sendiri. Identitas saya dirahasiakan sampai hari pengumuman resmi. Pak Rendra setuju. Bahkan beliau menganggap itu strategi yang cerdas. Audit paling jujur adalah audit yang dilakukan saat tidak ada yang tahu sedang diaudit, katanya. Saya mulai bekerja diam-diam. Saya berangkat pagi setelah Galih pergi. Saya pulang sebelum Galih tiba. Di rumah, saya tetap Laras, istri yang katanya tidak bisa apa-apa. Di kantor, saya adalah orang yang memegang seluruh laporan keuangan Cakra Konstruksi di tangan saya. Hari ketiga bekerja, laporan pertama Cakra masuk ke meja saya. Saya membacanya dengan teliti, baris demi baris, dan di sanalah saya menemukannya. Sebuah pola yang sangat saya kenal. 3 proyek besar dalam 2 tahun terakhir. Setiap proyek punya satu vendor yang sama untuk pengadaan material. Namanya PT Sumber Mandiri Vania. Saya membaca nama itu, dan dunia seakan berhenti sejenak. Vania.
Nama yang sama dengan kontak di ponsel suami saya. Saya menggali lebih dalam. Saya minta tim menelusuri kepemilikan PT Sumber Mandiri Fania. Hasilnya keluar 2 hari kemudian. Vendor itu terdaftar atas nama seseorang bernama Pram. Dan Pram, setelah ditelusuri, adalah kakak kandung dari Fania, sekretaris di Cakra Konstruksi. Perempuan yang sama, yang mengirim pesan sayang ke suami saya. Semua benang akhirnya menyatu di depan mata saya. Galih menyetujui proyek. Fania menyiapkan vendor. Vendor itu milik kakak Fania. Dan harga material di vendor itu di markup 2-3 kali lipat dari harga pasar. Selisihnya dibagi-bagi. Uang itu sebagian mengalir ke rekening yang sama yang menerima 50 juta dari rekening rumah tangga kami. Mereka mencuri dari perusahaan dan mereka mencuri dari saya dengan cara yang sama persis. Saya duduk lama di ruang kerja saya yang baru malam itu. Di depan saya 2 tumpukan kertas. 1 tumpukan mutasi rekening rumah tangga saya. 1 tumpukan laporan audit Cakra Konstruksi. Dan keduanya menunjuk ke nama yang sama. Saya tidak merasa marah. Itu yang aneh. Saya hanya merasa sangat tenang. Seperti seorang dokter yang akhirnya menemukan letak penyakit. Sekarang saya tahu persis di mana lukanya. Dan saya tahu persis bagaimana cara mengangkatnya. Tapi saya belum selesai. Karena bukti yang kuat saja tidak cukup. Bukti harus disajikan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di depan orang yang tepat. Dan saya lebih dari siapapun tahu cara menyajikan angka. Sementara saya menyusun semuanya. Galih di rumah mulai bertingkah lebih berani. Suatu malam, dia pulang membawa map. Laras, ada yang harus kamu tanda tangani, katanya. Saya menatap map itu. Apa ini? Mas, cuma surat pemisahan harta buat keamanan finansial keluarga. Aku lagi mau mulai usaha, jadi biar aset kamu aman, terpisah dari risiko usahaku. Saya hampir tertawa di dalam hati. Usaha, risiko, pemisahan harta. Saya tahu persis apa yang sedang dia lakukan. Dia sedang memindahkan aset. Dia sedang bersiap meninggalkan saya dan ingin memastikan tangan saya kosong saat dia pergi. Dia sedang menyiapkan kejatuhan saya tanpa tahu. Dia sedang menyerahkan tali untuk menggantung dirinya sendiri. Saya membaca surat itu dengan teliti. Setiap pasalnya, setiap angkanya. Lalu, saya menandatanganinya. Galih tersenyum lega. Mengira saya benar-benar perempuan bodoh yang menyerahkan segalanya. Dia tidak tahu, surat itu justru menjadi bukti tambahan. Bukti bahwa dia sengaja memisahkan aset di tengah dugaan penggelapan. Dia menyerahkan sendiri 1 lembar lagi ke dalam map saya. Sudah, Mas, tanya saya sambil mengembalikan pena. Sudah, jawabnya. Kamu memang pengertian, Laras. Saya tersenyum. Aku selalu mengerti. Mas, lebih dari yang kamu kira. Dia tidak menangkap maksud kalimat itu. Tapi malam itu, ia tak tahu bahwa hitungan mundur sudah dimulai. Hari-hari berikutnya, kepercayaan diri Galih semakin besar. Dia tidak lagi repot menyembunyikan ponselnya. Dia bahkan mulai pulang lebih larut tanpa alasan. Saya membiarkannya, karena setiap kali dia merasa aman, dia meninggalkan 1 jejak lagi. Suatu sore, saya mendengar dia menelpon di teras belakang. Suaranya pelan, tapi cukup terdengar. Sabar ya, Van. Bentar lagi semua beres. Begitu surat pisah harta jadi, aku bebas. Lalu, dia tertawa kecil. Laras. Dia nggak akan ngerti apa-apa. Dia cuma bisa masak. Saya berdiri di balik pintu, mendengar setiap katanya. Aneh sekali. Kalimat yang seharusnya menghancurkan saya justru membuat saya semakin tenang. Karena saya tahu, dia sedang menghitung kemenangan yang tidak akan pernah dia raih. Tekanan dari sisi mertua pun semakin menjadi. Buati datang lagi. Kali ini membawa adik Galih. Namanya Sinta. Mereka duduk di ruang tamu seperti 2 orang hakim. Laras, kata Buati. Galih cerita kamu mau diajak mengatur ulang harta. Itu bagus. Kamu harus dukung suamimu. Sinta menimpali dengan nada sinis. Iya, Mbak.
Mas Gali itu lagi mau maju, jangan jadi beban. Kalau nggak bisa bantu, ya jangan menghambat. Saya menatap mereka berdua bergantian. Dua perempuan yang yakin mereka sedang menekan seekor domba. Saya tidak pernah menghambat siapapun, jawab saya tenang. Saya hanya memastikan semuanya tercatat dengan benar. Itu saja. Bu Wati mendengus. Tercatat. Kamu ini ngomong apa sih? Urus saja dapurmu. Saya tersenyum dan mengangguk. Urus saja dapurmu. Kalau saja beliau tahu. Dapur yang saya urus sekarang adalah dapur keuangan sebuah grup raksasa. Ada satu momen yang hampir membongkar semuanya. Suatu siang, saya sedang berada di lobi kantor pusat Anandita. Tiba-tiba, dari kejauhan, saya melihat Galih. Dia datang ke gedung itu untuk suatu urusan proyek. Jantung saya berhenti sejenak jika dia melihat saya di sini. Dengan kartu akses direksi di leher saya, semua rencana bisa hancur. Saya berbalik cepat, menunduk, dan masuk ke lift terdekat. Pintu lift menutup tepat saat Galih lewat di depannya. Dia tidak melihat saya. Di dalam lift, saya bersandar ke dinding, mengatur napas. Begitu dekat. Tapi justru di saat seperti itulah saya sadar betapa berbahayanya permainan yang sedang saya mainkan. Satu kesalahan kecil, dan semua kerja keras saya akan sia-sia. Sejak hari itu, saya semakin berhati-hati. Saya mengganti jam berangkat. Saya menghindari area yang mungkin dilewati orang cakra. Saya bekerja dalam bayang-bayang, mengumpulkan setiap potong bukti, satu persatu. Beberapa hari kemudian, saya bertemu Fania secara tidak sengaja di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Bintaro. Dia sedang berbelanja dengan beberapa tas merek terkenal di tangannya. Begitu melihat saya, dia tersenyum sinis. Wah, Mbak Laras, sapanya. Sengaja keras agar terdengar orang sekitar. Masih sempat belanja. Kupikir sibuk masak di rumah. Saya menatapnya tenang. Dia tidak tahu siapa saya sebenarnya. Belum. Kebetulan lewat saja, jawab saya datar. Fania mendekat, menurunkan suaranya. Tapi nada angkuhnya tidak hilang. Mbak, sebagai sesama perempuan, aku kasih saran ya. Lepaskan saja Mas Galih. Dia sudah bahagia sekarang. Sama aku. Saya menahan diri untuk tidak tertawa. Terima kasih sarannya, jawab saya. Tapi saya tipe orang yang lebih suka menyelesaikan sesuatu dengan tuntas, bukan dengan melepaskan. Fania mengernyit. Tidak mengerti maksud saya. Saya tersenyum tipis. Lalu berlalu. Dia tidak tahu bahwa dalam beberapa hari dia akan mengerti betul apa arti kalimat itu. Saya pulang sore itu dengan satu tekad yang semakin bulat. Bukan karena tersinggung, tapi karena saya tahu orang seperti Fania hanya berhenti ketika kebenaran berdiri lebih tinggi darinya. Malam itu, saya menyusun presentasi akhir. Saya menyusunnya seperti seorang seniman menyusun lukisan. Setiap halaman, setiap grafik, setiap angka punya tempatnya. Halaman pertama, ringkasan 3 proyek bermasalah. Halaman kedua, perbandingan harga vendor dengan harga pasar. Halaman ketiga, struktur kepemilikan PT Sumber Mandiri Fania. Halaman keempat, aliran dana dari kas perusahaan ke vendor, lalu ke rekening pribadi. Dan di halaman terakhir, satu garis kecil yang menghubungkan semuanya ke rekening rumah tangga saya sendiri. Saya menatap layar itu lama sekali. 10 tahun saya menyimpan keahlian ini di laci. Dan malam ini, saya mengeluarkannya kembali untuk membela diri saya sendiri. Beberapa hari sebelum rapat besar, Pak Rendra memanggil saya. Kami duduk di ruang kerjanya dengan seluruh berkas audit tersusun di meja. Laras, temuanmu ini sangat kuat, katanya. Tapi temuan yang kuat saja tidak cukup. Cara menyampaikannya sama pentingnya. Saya mengangguk. Itu hal yang saya pahami betul. Saya tidak akan menyampaikan ini seperti tuduhan. Pakistan, jawab saya. Saya akan menyampaikannya seperti cerita yang dibangun oleh angka. Selangkah demi selangkah. Sampai semua orang sampai pada kesimpulan yang sama. Dengan sendirinya. Pak Rendra tersenyum. Itu sebabnya
saya memilih kamu. Kamu tidak butuh berteriak. Angkamu yang berteriak. Kami membahas urutan presentasi sampai larut. Halaman mana dibuka lebih dulu? Kapan nama vendor disebut? Kapan aliran dana ditampilkan? Setiap detail diatur agar kebenaran tersingkap pada momen yang tepat. Lalu, Pak Rendra menatap saya dan bertanya lebih pelan. Laras, kamu yakin dengan ini? Salah satu yang akan jatuh adalah suamimu sendiri. Saya terdiam sejenak. Lalu saya menjawab dengan suara yang sangat tenang. Pakistan, saya tidak menjatuhkan suami saya. Dia yang menjatuhkan dirinya sendiri sejak lama. Saya hanya menunjukkan angkanya. Pak Rendra mengangguk pelan. Ada rasa hormat di matanya. Kalau begitu, kamu yang akan memimpin rapat restrukturisasi Cakra. Kamu yang akan memperkenalkan diri. Saya menarik napas panjang. Saya siap. Pakistan. Malam sebelum hari itu, saya hampir tidak tidur. Tapi bukan karena gugup. Saya berdiri di depan cermin. Lama sekali. Memandang pantulan diri saya. Bukan lagi perempuan yang menunggu suami di meja makan dengan lilin yang meleleh. Bukan lagi istri yang katanya cuma bisa masak. Di depan saya, berdiri seorang perempuan yang akan menegakkan kebenaran dengan angka. Ibu saya datang pagi-pagi untuk memberi semangat. Beliau merapikan kerah blazer hitam saya. Ibu bangga sama kamu, Laras, katanya pelan. Matanya berkaca-kaca. Tunjukkan pada mereka siapa kamu sebenarnya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk kebenaran. Saya memeluk beliau erat. Doakan saya, Bu. Selalu. Nak, selalu. Pagi itu, saya berangkat lebih awal. Saya masuk lewat pintu khusus direksi, agar tidak terlihat oleh pegawai biasa. Di ruang tunggu, Pak Arif, salah satu petinggi Anandita, sudah menunggu. Selamat pagi, Bu. Semua sudah siap. Para manajer dan kepala divisi Cakra sudah berkumpul di ruang rapat utama. Mereka tahu siapa yang akan hadir, tanya saya. Belum. Bu, saya hanya bilang ada eksekutif baru dari holding yang akan memimpin restrukturisasi. Saya mengangguk. Bagus. Bagaimana dengan hasil auditnya? Pak Arif menyerahkan map tebal. Sudah lengkap. Sesuai temuan Ibu. Semua bukti markup. Vendor fiktif. Dan aliran dananya sudah tersusun rapi. Saya membuka map itu, memastikan setiap lembar pada tempatnya. Sempurna. Ini lebih dari cukup, gumam saya. Pukul 9 pagi, ruang rapat utama sudah penuh. Sekitar 30 orang hadir. Para manajer, kepala divisi, beberapa staf senior. Di barisan kedua, saya melihatnya. Galih. Dia duduk dengan wajah santai, menyeruput kopi. Dia bahkan tidak tahu apa yang menunggunya baginya. Ini hanya rapat biasa, mungkin pengumuman target baru, pikirnya. Dia tidak tahu bahwa pagi ini dunianya akan runtuh. Di luar ruangan, Fania menunggu di mejanya sebagai sekretaris. Dia tidak diundang ke rapat direksi, tapi dia sudah berpesan pada Galih untuk segera mengabarinya jika ada hal penting. Mereka berdua tidak tahu. Hal penting itu adalah kehancuran mereka sendiri. Pak Arif berdiri di depan ruangan. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir. Pagi ini, kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah eksekutif baru dari Anandita Group yang akan memimpin restrukturisasi seluruh divisi, termasuk Cakra Konstruksi. Ruangan mulai berbisik. Beliau akan memperkenalkan diri dan menyampaikan temuan penting. Mari kita sambut Ibu Larasati. Pintu ruang rapat terbuka perlahan. Saya melangkah masuk. Kepala tegak, langkah mantap. Sepatu hat tinggi saya berbunyi nyaring di lantai marmer. Blazer hitam saya rapi, wajah saya tenang. Dan ruangan mendadak sunyi total. Semua mata tertuju pada saya. Beberapa pegawai yang dulu pernah meremehkan saya saat menjemput Galih di kantor terbelalak. Mereka mengenali wajah saya, tapi yang paling terkejut tentu saja adalah Galih. Gelas kopi di tangannya hampir tumpah. Wajahnya yang tadi santai berubah pucat dalam sekejap. Matanya membelalak menatap saya, seolah melihat hantu. Laras,
Bibirnya bergerak tanpa suara. Saya menatapnya sekilas. Datar, tanpa emosi. Lalu saya mengalihkan pandangan ke seluruh ruangan, seolah dia hanya salah satu dari 30 orang biasa. Karena, bagi saya, pagi ini memang begitu. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian, saya memulai. Nama saya Larasati. Saya ahli forensik keuangan, dan saya ditunjuk Anandita Group untuk memimpin audit dan restrukturisasi Cakra Konstruksi. Suara saya jernih, tenang, menyisi seluruh ruangan. Dalam 2 minggu terakhir, tim saya melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan perusahaan ini, dan kami menemukan sejumlah hal yang harus disampaikan secara terbuka. Hari ini, saya menekan tombol. Layar besar di belakang saya menyala. Halaman pertama presentasi muncul. 3 proyek besar dalam 2 tahun terakhir. Mari kita mulai dengan 3 proyek ini, kata saya. Saya menjelaskan setiap proyek dengan tenang, bukan dengan amarah, dengan angka. Pada ketiga proyek ini, pengadaan material dilakukan melalui satu vendor yang sama, PT Sumber Mandiri Vania. Saya melihat Galih menegang di kursinya. Berdasarkan penelusuran kami, harga material dari vendor ini di markup antara 2-3 kali lipat dari harga pasar. Bisik-bisik mulai memenuhi ruangan. Saya menekan tombol lagi. Grafik perbandingan harga muncul. Garis merah vendor itu menjulang jauh di atas garis biru harga pasar. Selisih harga ini jumlahnya tidak kecil. Total dalam 2 tahun mencapai 2,3 miliar rupiah. Ruangan mendadak gaduh. Galih sudah tidak menyentuh kopinya. Tangannya gemetar di atas meja. Lalu, siapa pemilik vendor ini? Saya melanjutkan. Layar berganti. Struktur kepemilikan PT Sumber Mandiri Vania. Vendor ini terdaftar atas nama seseorang bernama Pram. Saya berhenti sejenak, membiarkan ruangan menahan napas. Dan Pram, berdasarkan dokumen kependudukan, adalah kakak kandung dari saudari Vania, sekretaris di perusahaan ini. Seluruh ruangan menoleh ke arah pintu, seolah mencari Vania. Galih menunduk dalam-dalam, mencoba menghilang di kursinya. Artinya, kata saya, suara saya sedikit lebih dingin sekarang. Vendor yang menerima miliaran rupiah dari perusahaan ini dimiliki oleh keluarga seorang karyawan internal. Ini yang kita sebut konflik kepentingan, dan dalam kasus ini juga penggelapan. Saya menekan tombol sekali lagi. Layar menampilkan diagram aliran dana. Sekarang, mari kita ikuti uangnya, kata saya. Dari kas perusahaan, dana mengalir ke vendor. Dari vendor, sebagian selisihnya mengalir ke beberapa rekening pribadi. Saya menatap langsung ke arah Galih untuk pertama kalinya sejak masuk ruangan. Salah satu rekening penerima, atas nama saudari Vania. Dan dari rekening itu, dana kembali mengalir ke rekening seorang manajer proyek di perusahaan ini. Ruangan benar-benar senyap sekarang. Semua orang tahu siapa manajer proyek 3 proyek itu. Galih, siapa manajer yang menyetujui ketiga proyek bermasalah ini? Tanya Pak Arif dari sisi ruangan, sengaja memancing. Saya menjawab dengan tenang, sambil menatap layar. Manajer yang menyetujui dan menandatangani ketiga proyek ini adalah saudara Galih Pratama. Semua kepala menoleh ke arah Galih. Dia berdiri tiba-tiba. Kursinya berdecit keras. Ini fitnah, teriaknya. Suaranya pecah. Laras, kamu sengaja, kan? Ini balas dendam. Saya menatapnya tenang. Saudara Galih, kata saya, di ruangan ini. Saya bukan istri Anda, saya auditor. Dan saya tidak menuduh siapapun. Saya hanya menyajikan angka. Kalau Anda merasa ini fitnah, silahkan tunjukkan dokumen yang membantah temuan ini. Saya tunggu. Galih membuka mulutnya. Tapi tidak ada kata yang keluar. Karena dia tahu tidak ada dokumen yang bisa membantah kebenaran. Dia sendiri yang membuat semua jejak itu. Aku suamimu, Laras. Suaranya berubah memelas. Kamu tega menghancurkan keluargamu sendiri. Untuk pertama kalinya, saya membiarkan sedikit emosi muncul. Tapi bukan amarah, kepahitan, keluarga. Saya mengulang pelan.
Anda bicara soal keluarga sambil memindahkan 800 juta rupiah dari tabungan masa depan anak kita ke rekening perempuan lain. Ruangan tersentak mendengar itu. Anda bicara soal keluarga sambil menyuruh saya menandatangani surat pisah harta agar saya pergi dengan tangan kosong. Galih membeku. Dia tidak menyangka saya tahu semuanya. Bahkan sejak awal, saya tahu sejak lama. Mas, kata saya pelan, saya hanya menunggu sampai angka-angka itu bicara sendiri. Dan pagi ini mereka sudah bicara. Saat itulah pintu ruangan terbuka. Fania masuk dengan tergesa. Wajahnya panik. Dia pasti mendengar kegaduhan dari luar. Mas Galih, ada apa? Kalimatnya terhenti saat melihat saya berdiri di depan ruangan. Dan layar besar di belakang saya masih menampilkan namanya. PT Sumber Mandiri Fania. Wajahnya berubah pucat pasi. Saudari Fania, sapa saya tenang. Kebetulan sekali Anda datang. Kami baru saja membahas vendor milik kakak Anda. Fania menatap layar itu, lalu menatap Galih, lalu menatap saya. Dan dalam kepanikan, dia melakukan hal yang sering dilakukan orang yang terpojok. Dia mencoba menyelamatkan diri sendiri. Ini semua ide Mas Galih, teriaknya. Dia yang menyuruh saya buka vendor. Saya cuma nurut. Galih berbalik menatapnya, marah dan terhianati. Fania, apa yang kamu omongkan? Aku nggak mau masuk penjara sendirian. Mas, balas Fania histeris. Di depan 30 orang. 2 orang yang dulu bersekongkol, kini saling menyalahkan. Saya hanya berdiri diam, menyaksikan. Saya tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri. Pak Arif menengahi. Cukup. Semua temuan ini akan diserahkan ke pihak berwenang dan Departemen Hukum. Saudara Galih dan Saudari Fania, kalian dibebas tugaskan efektif hari ini, menunggu proses hukum. Galih bangkit dengan panik, mencoba mendekati saya. Suaranya merendah jadi bisikan. Laras, kita bicara berdua saja. Jangan di sini. Ini bisa kita selesaikan secara keluarga. Saya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak merasa apa-apa. Tidak benci, tidak sedih. Hanya kosong. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan secara keluarga. Mas, jawab saya tegas, Anda memilih menyelesaikan urusan dengan perempuan lain dan vendor palsu. Maka biarkan urusan ini diselesaikan oleh hukum, bukan oleh saya. Dia terdiam. Kehabisan kata. Petugas keamanan mendekat, dan dia tidak punya pilihan selain mundur. Fania menangis di pintu, dipapah keluar oleh petugas keamanan. Saya menutup laptop dengan tenang. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, kata saya pada ruangan, restrukturisasi akan dimulai minggu depan dengan sistem yang lebih bersih dan transparan. Lalu, saya melangkah keluar, melewati kursi tempat Galih terduduk. Dia menengadah menatap saya, matanya memohon. Laras, tolong. Saya berhenti sejenak di sampingnya. Selama 10 tahun, Mas, saya selalu ada saat kamu butuh, kata saya pelan tanpa menoleh. Sekarang, untuk pertama kalinya, kamu harus menghadapi semuanya sendiri, seperti yang kamu inginkan. Lalu, saya melangkah pergi, meninggalkan ruangan itu. Punggung saya tegak, langkah saya ringan. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, saya merasa bisa bernapas. Kabar tentang rapat pagi itu menyebar cepat. Dalam hitungan jam, seluruh perusahaan tahu. Manajer proyek yang selama ini dipuji, ternyata pelaku penggelapan miliaran rupiah. Dan yang membongkarnya adalah istrinya sendiri. Istri yang selama ini dia sebut tidak bisa apa-apa. Saya tahu, cerita seperti ini akan jadi bahan pembicaraan lama. Tapi saya tidak peduli. Saya tidak melakukan ini untuk menjadi bahan pembicaraan. Saya melakukannya karena kebenaran memang harus berdiri tegak, sepahit apapun. Sore itu, ponsel saya berdering tanpa henti. Nomor Bu Wati. Saya membiarkannya berdering beberapa kali. Lalu akhirnya saya angkat. Suara ibu mertua saya langsung menyerbu, antara marah dan panik. Laras, apa yang kamu lakukan pada Galih? Kamu hancurkan dia di depan banyak orang. Saya menjawab dengan tenang. Bu,
Saya tidak menghancurkan Galih. Galih menghancurkan dirinya sendiri sejak dia memutuskan mencuri. Tapi dia suamimu. Kamu harusnya menutupi aibnya, bukan membongkarnya. Saya menghela napas pelan. Bu, selama bertahun-tahun. Ibu bilang, saya cuma perempuan yang bisa masak. Ibu bilang saya beruntung Galih masih mau sama saya. Ada keheningan di seberang. Sekarang ibu tahu. Perempuan yang ibu remehkan itu adalah orang yang memegang seluruh kebenaran. Saya tidak pernah lemah, Bu. Saya hanya memilih untuk sabar. Bu Wati terdiam lama. Lalu, dengan suara yang jauh lebih kecil, beliau berkata, Larasati, apa benar Galih mencuri uang anakmu sendiri? 800 juta, Bu. Tabungan Bilal. Beliau bisa tanya sendiri pada putranya. Telepon itu terputus. Setelah itu, Bu Wati tidak pernah lagi bicara dengan nada tinggi pada saya. Beberapa minggu kemudian, proses hukum berjalan. Bukti yang saya susun begitu rapi, sehingga tidak ada celah untuk dibantah. Galih dan Fania dijerat dengan pasal penggelapan dan konflik kepentingan. Pram, kakak Fania, ikut terseret karena namanya tercatat sebagai pemilik vendor fiktif. Perusahaan menuntut pengembalian kerugian aset Galih, termasuk yang dia kira sudah aman lewat surat pisah harta, justru dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan. Surat yang dia paksa saya tanda tangani, yang dia kira akan membuat saya jatuh, justru menjadi bukti niat dia memindahkan aset hasil kejahatan. Ironi yang sempurna, dia membuat jebakan untuk saya, lalu jatuh ke dalamnya sendiri. Suatu hari, Galih menelpon saya dari nomor yang tidak saya kenal. Suaranya sudah tidak lagi sombong. Laras, aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong, bantu aku. Bicara ke perusahaan. Mungkin mereka mau meringankan. Saya mendengarkannya sampai selesai. Lalu saya menjawab dengan tenang. Mas, selama 10 tahun, saya selalu menyelamatkanmu dari setiap kesulitan. Saya yang mengatur keuangan saat kita susah. Saya yang merawatmu saat kamu sakit. Dan setiap kali kamu menganggapnya hal biasa. Sampai kamu lupa bahwa orang yang menyelamatkanmu juga manusia. Saya menarik napas. Kali ini, kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri. Itu bagian dari menjadi dewasa. Mas, sesuatu yang tidak pernah kamu pelajari. Karena selalu ada saya yang membereskan semuanya. Lalu, saya menutup telepon. Dan saya tidak pernah mengangkat teleponnya lagi. Yang paling membuat saya khawatir, bukan Galih, tapi Bilal, anak kami. Bagaimana cara menjelaskan pada seorang anak bahwa ayahnya melakukan hal yang salah? Malam itu, saya duduk bersamanya di kamarnya. Bilal, kamu mungkin akan dengar banyak hal tentang ayah, kata saya pelan. Bilal menatap saya dengan mata yang terlalu dewasa untuk usianya. Bunda, katanya. Bilal sudah tahu. Bilal cuma gak mau Bunda sedih. Hati saya hancur dan utuh dalam waktu bersamaan. Saya memeluknya erat. Bunda gak sedih, sayang. Bunda cuma ingin kamu tahu satu hal. Saya menatap matanya. Apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti jadi orang jujur. Karena kejujuran itu mahal. Tapi itu satu-satunya hal yang tidak bisa diambil orang dari kita. Bilal mengangguk pelan di pelukan saya. Malam itu, saya tahu kami berdua akan baik-baik saja. Hari-hari setelah itu berjalan tidak mudah. Tapi setiap hari, saya merasa sedikit lebih ringan. Suatu malam, saya memasak makan malam sederhana untuk saya dan Bilal. Ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Bukan rendang mewah seperti malam yang dulu saya siapkan untuk Galih. Hanya makanan sederhana, di meja yang tenang. Bilal makan dengan lahap, lalu tersenyum pada saya. Bunda, ini enak banget. Lebih enak dari biasanya. Saya tertawa kecil. Mungkin karena sekarang Bunda masak dengan hati yang lebih tenang. Sayang, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah itu terasa seperti rumah lagi. Tidak ada lagi menunggu di meja dengan lilin yang meleleh. Tidak ada lagi mencium aroma parfum asing dari kemeja. Hanya saya, anak saya, dan ketenangan
yang akhirnya kembali. Saya kembali bekerja penuh di Anandita Group. Restrukturisasi Cakra Konstruksi berjalan lancar di bawah pengawasan saya. Sistem keuangan dirombak, vendor diaudit ulang, transparansi ditegakkan. Perusahaan yang dulu penuh kebocoran perlahan menjadi sehat. Pak Rendra suatu hari berkata pada saya, "Laras, kamu tahu, kamu menyelamatkan perusahaan ini, sekaligus menyelamatkan dirimu sendiri. Dua-duanya dengan satu laporan." Saya tersenyum mendengarnya, karena memang begitulah angka. Kalau kamu jujur padanya, dia akan jujur padamu. Beberapa minggu setelah restrukturisasi, seorang karyawan Cakra menemui saya. Namanya Pak Joko, seorang staf senior di divisi proyek dulu. Dia pernah dipindah tugaskan ke posisi yang lebih rendah, karena menolak menandatangani anggaran yang janggal. Anggaran yang ternyata adalah bagian dari skema gali. "Bu Laras," katanya dengan mata berkaca-kaca, "saya cuma mau bilang terima kasih. Dulu saya dianggap penghambat karena tidak mau ikut. Karir saya nyaris hancur. Sekarang kebenaran akhirnya berdiri, dan orang-orang jujur seperti saya bisa bernapas lagi." Saya menggenggam tangannya. "Pak Joko, yang Bapak lakukan dulu itu butuh keberanian. Saya hanya melanjutkan apa yang sudah Bapak mulai." Dia kembali ke posisinya yang lama, dengan nama baik yang dipulihkan. Dan saat itu, saya sadar, kebenaran yang saya bongkar tidak hanya menjatuhkan yang bersalah. Ia juga mengangkat kembali mereka yang selama ini tertindas dalam diam. Itulah hal yang membuat semua perjuangan ini terasa berarti. Bu Wati datang ke rumah saya beberapa bulan kemudian. Kali ini, beliau datang dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi nada menghakimi. "Laras," katanya pelan. "Ibu datang untuk minta maaf." Saya mempersilakannya duduk dan menuangkan teh. "Seperti biasa, Ibu salah menilai kamu selama ini," lanjutnya. "Ibu pikir kamu lemah. Ternyata kamu perempuan paling kuat yang pernah Ibu kenal." Saya menatap beliau dulu. Kata-kata ini mungkin akan sangat berarti bagi saya. Sekarang, saya hanya merasa damai. "Tidak apa-apa, Bu," jawab saya. "Yang penting, sekarang kita semua belajar sesuatu." Beliau menggenggam tangan saya, dan untuk pertama kalinya, saya melihat air mata di matanya. Bila tetap punya neneknya, itu yang terpenting bagi saya. Setahun berlalu. Saya kini dikenal di dunia bisnis sebagai ahli forensik yang tidak bisa disuap dan tidak bisa ditipu. Saya beberapa kali diundang menjadi pembicara di seminar tentang integritas keuangan, tentang perempuan yang kembali bangkit, tentang bagaimana keahlian yang kita simpan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu sampai kita memutuskan untuk mengeluarkannya kembali. Setiap kali saya berdiri di podium, saya melihat banyak perempuan di antara hadirin. Perempuan-perempuan yang mungkin sedang merasa kecil, merasa tidak berharga. Dan kepada mereka, saya selalu berkata hal yang sama. Jangan pernah membiarkan orang lain menentukan nilaimu. Karena nilai dirimu, hanya kamu yang berhak menghitungnya. Suatu sore, saya duduk di ruang kerja saya di lantai 20, memandang kota dari balik jendela. Matahari mulai turun, mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Ibu saya menelpon. "Laras, Ibu mau tanya, kamu menyesal tidak dengan semua yang sudah terjadi?" Saya tersenyum, menatap kota di bawah sana. "Tidak sedetik pun, Bu," jawab saya. "Saya kehilangan pernikahan yang ternyata sudah lama mati. Tapi saya menemukan kembali diri saya yang dulu hilang. Saya punya pekerjaan yang membanggakan. Saya punya Bilal. Dan yang paling penting, saya tidak lagi takut pada siapapun." Ibu saya terdiam, lalu berkata lembut, "Ibu bangga sekali sama kamu." "Nak, itu karena Ibu yang mengajari saya," jawab saya. Ambil keputusan dari bukti, bukan dari amarah. Saya tidak akan pernah lupa kalimat itu. Kami menutup telepon dengan tawa kecil. Saya kembali menatap kota dari jendela. 10 tahun saya menyimpan diri saya di laci. 10 tahun saya membiarkan orang lain mengira saya tidak punya apa-apa. Tapi kebenaran
selalu punya caranya sendiri untuk muncul. Sama seperti angka. Sekeras apapun seseorang menyembunyikannya, ia akan selalu menemukan jalan untuk bicara. Dan saya, akhirnya, bebas. Bebas dari pengkhianatan. Bebas dari kebohongan. Bebas dari rasa kecil itu. Kehidupan baru saya sudah dimulai. Sebuah kehidupan di mana saya akhirnya menjadi diri saya sendiri, utuh dan merdeka. Sahabat semua, di luar sana, ada banyak perempuan seperti Laras dulu. Perempuan yang memberikan segalanya, lalu dianggap tidak punya apa-apa. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena posisinya saat ini. Karena orang yang hari ini diam di dapur mungkin menyimpan kekuatan yang belum kamu lihat. Ada juga banyak suami seperti Galih yang mengira kesetiaan adalah kelemahan dan kebaikan adalah hal yang biasa. Mereka baru sadar nilainya setelah semuanya hilang. Dan ada pula orang seperti Fania yang mengira bisa membangun kebahagiaan di atas kehancuran orang lain. Padahal apa yang dibangun dari kebohongan akan runtuh oleh kebohongan juga. Galih kehilangan karirnya, kebebasannya, dan keluarganya. Fania dan kakaknya menghadapi proses hukum yang panjang. Sementara Laras bangkit lebih tinggi dari sebelumnya dalam hidup. Kita semua punya pilihan. Pilihan untuk jujur atau berbohong. Pilihan untuk menghargai atau meremehkan. Dan setiap pilihan selalu punya konsekuensinya sendiri. Cepat atau lambat, keadilan akan menemukan jalannya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.